publik akan menilai siapa yang disebut radikal tiba-tiba ada apel sebesar itu. Yang kedua, orang akan hubungkan, ini mulai ada persidangan beberapa ustadz, Bu Narman terutama, ini sidangnya mulai itu. Apakah ada eskalasi radikalisme di dalam persidangan-persidangan yang bakal digelar, terutama kasus Munarman? Karena orang anggap istilah radikal itu identik dengan Islam. Jadi apakah tentara itu gelar pasukan di Monas itu untuk menghadapi potensi radikalisme Islam? Itu yang mesti diterangkan. Yang mesti diterangkan bukan Pak Dudung. Pak Dudung kan cuma dengar info dari Kemenhan itu sebagai user. Kan kalau dia informasi strategis militer kan nggak boleh dibuka ke publik dong. Itu fungsi dari BAIS. Tapi kalau Kemenhan yang bikin rapat, itu artinya ada koordinasi BAIS maupun BIN segala macam itu. Dan ini yang kita mau dengar sebetulnya sebelum ada gelar pasukan itu dari Pak Mahfud sebagai Menko-nya. Kan mesti Pak Mahfud sebagai orang sipil, dia yang mesti terangkan keadaan negara ini dihubungkan dengan aktivitas radikal. Jangan nanti Pak Mahfud datang setelah terjadi gelar pasukan itu kan jadi ajaib Pak Mahfud. Nanti dia mau benarkan susah, dia mau luruskan juga susah, karena Pak Dudung udah bicara duluan bahwa ada kelompok radikal yang bahkan sudah masuk sampai ke sekolah-sekolah. Ini bukan kerjaan tentara militer, itu kerjaan polisi atau Bakin lah yang ajukan dalil itu. Ya. Nah kalau itu soal Cina Selatan, ya itu fungsi dari TNI. Kelompok-kelompok radikal sudah masuk di beberapa elemen masyarakat, baik mahasiswa maupun elemen-elemen lain. Oleh karenanya saya perintahkan kepada seluruh jajaran Angkatan Darat agar mengantisipasi, agar peka terhadap perkembangan tersebut. Peka artinya peduli dan kalian berkarakter. Begitu juga kalian, kalau sudah kalian ketahui, segera koordinasikan dengan pihak kepolisian. Dudung dibikin malu sekelas kasat radikal-radikul. Rocky Gerung heran dengan gelar pasukan TNI AD yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman untuk waspadai radikalisme. Pengamat politik itu mempersoalkan pesan Jenderal Dudung soal waspada terhadap radikalisme yang sudah menyusup sana-sini, kemana-mana sampai sekolah. Menurut tokoh oposisi itu, pabrik justru akan bertanya-tanya siapa sih sekelompok radikal yang disebut oleh Jenderal Dudung. Seperti apa gerakan radikalisme yang dimaksud? Jujur saja, Rocky Gerung malah curiga gelar pasukan itu apakah untuk merespon persidangan kelompok oposisi yang mulai disidangkan, yaitu sidang Munarman dan sidang Ustadz Farid Ogbah dan kawan-kawan yang akan dimulai. Apakah karena persidangan Munarman ini sudah dimulai, apakah ada eskalasi radikalisme di situ, atau apel itu untuk hadapi potensi radikalisme Islam? Tanya Rocky Gerung di YouTube Rocky Gerung Official pada Rabu 26 Januari 2022. Tokoh koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu meminta Jenderal Dudung untuk menjelaskan siapa kelompok radikal yang dimaksud. Dalam berita, Jenderal Dudung menggelar apel siaga pada kelompok radikal ini sebagai tindak lanjut dari laporan intelijen dalam rapat kerja di Kementerian Pertahanan beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut ada laporan intelijen kelompok radikal sudah menyusup kemana-mana sampai ke sekolah pula loh. Nah, Rocky Gerung mengkritisi hal ini. Kalau informasi itu berawal dari rapat di Kementerian Pertahanan, artinya ini sudah ada koordinasi. Tunggu saja penjelasan Brother Mahfud, maka harus dijelaskan dong dengan jelas oleh Jenderal Dudung atau Menko Polhukam Mahfud MD sebagai koordinator soal keamanan. Ini yang kita mau dengar sebelum gelar apel itu dari Pak Mahfud.
bagaimana itu? Jangan-jangan nanti Pak Mahfud datang beri keterangan setelah terjadi gelar pasukan itu. Dia mau benarkan susah, mau luruskan juga susah, karena Dudung sudah berbicara duluan. Menurut Rocky Gerung, karena radikalisme yang dimaksud ini ada dalam ancaman dalam negeri, maka yang paling pas bilang dan ngomong soal ini ya Menko Polhukam. Ada apa gelar pasukan, yang mesti jawaban itu adalah bukan Dudung. Dia kan cuma tugasnya pembinaan, bukan pula Panglima TNI. Ini urusan dalam negeri, kita tunggu Brother Mahfud untuk luruskan berita ini. Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman pada Selasa 25 Januari 2022 memimpin apel gelar pasukan yang diikuti 2.655 prajurit TNI AD di kawasan Silang Monas, Jakarta Selatan. Pada apel itu, Dudung menyoroti masalah radikalisme dan meminta TNI Angkatan Darat ikut terlibat mengantisipasi gerakan kelompok radikal. Saya perintahkan kepada seluruh jajaran TNI AD agar mengantisipasi, agar peka terhadap perkembangan tersebut. Dudung menyebut kelompok-kelompok radikal sudah masuk di beberapa elemen masyarakat, baik mahasiswa maupun elemen yang lainnya. Hal ini jelas dia diketahui berdasarkan hasil rapat pimpinan Kementerian Pertahanan tahun 2022 yang dilakukan beberapa waktu lalu. Saya sampaikan tadi bahwa radikal kanan, terutama ini yang mereka sudah masuk di kelompok-kelompok pelajar. Saya kemarin dapat informasi dari Rapim Kemhan. Begitu juga dari hasil penyelidikan kita juga, dari mulai perilaku dan sebagainya sudah mulai mengarah-ngarah seperti itu. Dudung menegaskan seluruh prajurit TNI AD harus peka dan peduli terhadap perkembangan kelompok radikal. Sebab kata dia, perkembangan kelompok radikal terjadi dalam hitungan menit. Oleh karena itu, jangan pernah ragu-ragu, harus kalian tahu tempat, lokasi, sampai koordinat di mana kelompok-kelompok mereka. Hingga suatu ketika nanti saatnya yang tidak memungkinkan, kalian sudah tahu di mana mereka. Dudung mengingatkan bahwa TNI AD memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga ia pun meminta jajarannya untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi perkembangan paham radikalisme. Lakukan pembinaan saat ini sehingga masyarakat diberikan pemahaman-pemahaman bahwa kelompok-kelompok ini memang dengan sengaja akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan kita terlalu terbuai dengan tugas pokok secara konvensional menghadapi ancaman dari luar. Yang paling mungkin adalah ancaman dari dalam yang bisa kita prediksi dan kita lihat. Ketua MPR Bambang Susatyo atau Bamsud menanggapi pernyataan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman yang mengklaim saat ini ancaman radikalisme telah masuk dalam kalangan pelajar. Menurutnya, hal tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah dalam penanggulangan terorisme. Yang disampaikan oleh KSAD adalah alarm atau peringatan dini yang harus menjadi perhatian kita bersama, termasuk pemerintah. Melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Badan Intelijen Negara dan TNI bersinergi untuk memantau perkembangan dan ancaman paham radikalisme, ujar Bamsud lewat keterangan resminya pada Rabu 26 Januari 2022. Adapun menurut pengamat militer Anton Ali Abbas, keinginan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman untuk melibatkan aparatnya dalam menangani radikalisme bukanlah hal baru. Anton menyebut pada 22 November 2021 lalu, Dudung juga secara gamblang mengutarakan rencana melibatkan Babinsa untuk mendeteksi ancaman radikalisme. Meski demikian, Anton mengingatkan keterlibatan prajurit TNI AD lebih jauh dalam pencegahan terorisme di ruang publik hendaknya menunggu terbitnya Perpres pelibatan TNI untuk terorisme.
Keberadaan payung hukum ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana pelibatan TNI dalam aksi pencegahan sekaligus melindungi prajurit saat bertugas. Dan semua aktivitas tersebut harus dalam koordinasi BNPT, kata Anton saat dihubungi pada Rabu 26 Januari 2022.